Selamat datang di podcast Ngabuburit di Hutan. Halo, selamat sore Sobat Hijau, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya pada sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik semua ya. Wah, selama Ramadan ini, yuk kita ngabuburit di hutan. Eits, maksudnya bukan mau ngajak semuanya harus langsung masuk ke hutan sekarang juga. Tentunya aku mau ngajak kalian untuk sama-sama menyimak podcast Ngabuburit di Hutan, yang mana kita akan membahas berbagai isu terkini di bidang lingkungan hidup dan juga kehutanan. Jujur ya, Sobat Hijau, di sini tuh adem banget ya. Karena sekarang kita ngobrolnya tuh di tengah Arboretum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi terbukti ya, emang hutan itu tuh bisa disebut sebagai paru-paru dunia karena emang adem banget di sini. Apalagi kalau kita sambil memandang indahnya keanekaragaman hayati di hutan, menakjubkannya para penghuni hutan. Wih, mantap pastinya. Pas banget nih, hari ini kita juga bakalan ngobrol soal hutan. Tentunya kita nggak bakalan ngabuburit berduaan aja, atau aku nggak bakalan sendirian aja di sini. Kita bakalan ditemenin juga sama narasumber kita. Di episode perdana ini bakalan ada 2 narasumber. Yang pertama udah hadir di tengah-tengah kita, seorang ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari penampilannya udah kelihatan ya, ini masih milenial nih, masih anak muda nih. Seorang yang cukup banyak bekerja terkait dengan pemantauan hutan di Indonesia, yaitu Mas Andi Frans. Ya, namanya rada keren ya. Namanya bener-bener Prancis banget. Emang itu artinya Frans? Sebenarnya aku nebeng lahir aja sih di sana. Oh, sempat lahir di gitu. sana. Oke, apa kabar nih? Baik, sehat. Terima kasih ya udah mau join di Ngabuburit di Hutan. Oke, Tasya. Kita tuh sebenarnya ada narasumber satu lagi nih. Oh iya ya? Aku juga lagi menunggu. Di mana sih tapi? Kita udah janjian sih, Bang. Iya. Nah, itu dia tuh. Sangat spektakuler sekali ya. Seru sekali tempat kita Wow, nongkrong ini. what an entrance ya. Apa Wah, kabar, Tasya? baik Mas Nugi. Ya ampun, halo Nani. Sehat. Nah, ini dia nih. Apa nih? Kalau Sobat Hijau penggemar musik 90s pasti udah nggak asing lagi ya sama Mas Nugi, yang juga memang penggiat lingkungan, memiliki lifestyle yang sangat-sangat peduli sama lingkungan hidup. Terbukti sekarang bawa sepeda ya ke sini. Emang tadi dari rumah bersepeda, Mas? Dari tahun 2009 sepedaan. Dari tahun 2009 guys, dari sebelum kita ini nih yang milenial ini baru kekinian bersepedanya. Mas Nugi udah emang duluan ya, before it was cool gitu kan, kalau kata anak zaman sekarang. Wah, terima kasih ya. Lagi, ya. Terima kasih Mas Nugi udah hadir di podcast Ngabuburit di Hutan. Kita bakalan ngebahas banyak nih tentang hutan. Nah, tadi kan aku sempat sebutkan ya kalau hari ini kita bakalan ngebahas soal hutan di Indonesia. Salah satu yang memang kadang-kadang suka meresahkan ya. Kalau kata netizen, meresahkan ya Bun gitu. Kalau kita ngomongin hutan tuh salah satu yang meresahkan adalah deforestasi. Tapi sebenarnya keresahan kita itu tuh harusnya ada basisnya ya. Kita nggak boleh asal resah aja gitu kan. Jangan-jangan kita nggak perlu resah nih soal deforestasi di Indonesia. Jangan-jangan ya. Makanya nih di podcast kali ini kita bakalan pelajari lebih banyak lagi soal deforestasi di Indonesia. Nah, untuk tahu seperti apa, kita simak dulu yuk tayangan berikut ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai lebih dari 187 juta hektar, dengan luas hutan mencapai 94 juta hektar. Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, kebutuhan terhadap lahan semakin tinggi. Salah satu akibatnya adalah terjadi dinamika penutupan lahan, yaitu dari berhutan menjadi tidak berhutan, dan begitu juga sebaliknya. Kondisi yang dinamis tersebut harus dikendalikan agar hutan Indonesia tetap terjaga sampai anak cucu kita nanti. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengelola hutan dengan baik, efektif dan efisien, yaitu dengan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan. Untuk itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun suatu sistem yang menyediakan informasi yang akurat, transparan, terintegrasi, dan
terkini. Untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, yang dikenal dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional atau SIMONTANA. Sebuah sistem berbasis penginderaan jauh dan terestris untuk menyajikan data dan informasi spasial. Sistem ini memberikan informasi tentang sumber daya hutan, yaitu potensi hutan, penutupan hutan dan perubahannya, kawasan hutan, perlindungan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. SIMONTANA dengan metode penginderaan jauh menghasilkan data penutupan lahan yang diproduksi dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Badan Informasi Geospasial. LAPAN menyediakan data citra satelit, dan BIG menyediakan peta dasar yang menjadi acuan dalam penafsiran citra satelit. Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH sebagai unit pelaksana teknis KLHK di daerah bertugas melakukan penafsiran data citra satelit dan cek lapangan untuk memastikan kebenarannya. Kemudian, kontrol kualitasnya dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan atau DIT-IPSDH. Hasilnya berupa peta penutupan lahan sebanyak 23 kelas, yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, belukar, perkebunan, pemukiman, tanah terbuka, savana atau padang rumput, badan air, belukar rawa, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, bandara atau pelabuhan, transmigrasi, pertambangan, rawa. Pemantauan penutupan lahan ini sudah dilakukan sejak tahun 1990. Pada awalnya, dibuat dengan periode 6 hingga 3 tahunan karena teknologi dan data masih terbatas dan mahal. Namun, saat ini sudah bisa dilakukan secara tahunan dan sedang dikembangkan untuk menghasilkan data yang lebih cepat, baik semester, triwulan, bulanan, atau harian. Sedangkan untuk mengetahui potensi hutannya, baik jenis, volume, dan lain-lain, digunakan metode inventarisasi hutan secara terestris melalui pengukuran pada plot sampel. Untuk itu, KLHK mempunyai plot pengukuran permanen dan tidak permanen yang berjumlah kurang lebih 4.000 titik tersebar di seluruh Indonesia. Pengukuran plot sampel dilakukan secara berkala oleh tenaga inventarisasi hutan yang sudah terlatih. Kemudian, data tersebut dianalisis secara statistik. Sebagai contoh, potensi hutan lahan kering primer di Indonesia 164 meter kubik per hektar. Sedangkan pada hutan lahan kering sekunder sebesar 124 meter kubik per hektar. Data SIMONTANA digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan yang terintegrasi, antara lain rekalkulasi penutupan lahan, perhitungan deforestasi, inventarisasi hutan dan lahan.